para asatid, para kesepuhan, tokoh masyarakat, terutama Hilal Karim, Al-Ustaz Bukhari Amri, Atallahu baqa ahmada ma fi sihatin wa afiyatin, beserta para asatid yang lain yang mohon maaf boten bangkit kula sebat sios bersios pa insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pengurus DKM, Bapak RW, Bapak RT segenap panitia, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pahami, Isra adalah perjalanan malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Mi'raj, naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju puncak langit yang ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha, Mustawa, sampai pada akhirnya ke satu titik, ke satu tempat. Rasul kita bertatap muka, bertegur sapa, berdiskusi dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tegur sapa, diskusinya sampai hari ini diabadikan di dalam bacaan sholat yang sering kita baca, tepatnya pada saat bertasyahud ataupun bertahiyat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawali perkataan ketika ketemu dengan Allah sebagai makhluk berakhlakul karimah, ketemu penciptanya dengan ucapan At-tahiyyatul mubarakatus sholawatun. Terus akan ngepak berkelak tentunya. Kemudian Allah memberikan jawaban atas sapaan makhluk terkasihnya dengan ucapan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ngomongnya kudu nyilak kanan, nyilak kiri. Kamu mah nenglek misalnya. Kesini ngarep maupun doang tukang shot. Kata. Ibu bapak jamaah sekalian, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa terbesar yang pernah terjadi di dalam sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Bahkan kemudian peristiwa Isra masuk ke dalam kategori mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi setelah Al-Qur'anul Karim. Mahiyal mukjizat, apa yang disebut dengan mukjizat? Mukjizat adalah amrun min khawariqil adat, perkara atau kejadian yang terjadi di luar nalar otak manusia. Isra Mi'raj mukjizat karena memang peristiwanya dialami oleh Rasulullah, sulit dicerna, sulit dianalisa, dipahami oleh otak pada umumnya.
Masjidil Haram yang kita tahu ada di Mekah, sementara Masjidil Aqsa ada di Palestina. Mekah Palestina itu ibu bapak kurang lebih jarak tempuhnya 1.500 kilo. Mekah Palestina niku ibu 1.500 kilo. Lamun kira-kira diukur sing Cikele ning pundi? Ora rasanya plak bae betul. Mekah Palestina itu jauh, Pak. 1.500 kilo. Sing mriki ning Kediri Jawa Timur niku nembeh 700 kilo sing Cilegon. Maka paling tidak bolak-balik Kediri, Cilegon, Kediri, Ciluas, bolak-balik baru 1.500. Maka untuk gampang menganalisanya, dulu ada sosok Nabi yang sering bolak-balik Mekah Palestina, Palestina Mekah. Siapa Nabi itu? Tidak ada lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim bolak-balik Mekah Palestina, Palestina Mekah? Jawabannya adalah karena gilir. Karena Nabi Ibrahim itu punya istri 3. Total Nabi Ibrahim punya istri 3. Kalaupun yang sering disebut di pengajian hanya 2. Padahal Nabi Ibrahim itu rayapnya tertentu. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga setelah wafat Siti Sarah umur 110 tahun nikah lagi dengan satu perempuan yang bernama Qanturah. Nabi Ibrahim Nabi ini telu. Tapi Nabi sing paling kathah ibu bapak Nabi ini ku Nabi Daud. Ing kitab Tuhfatul Mardiyah disebutkan Nabi Daud itu Nabi ini 100. Besur along-along dul, petang kebaik. Kenapa? Karena memang saat itu aturan poligami, wawayuan berdasarkan aturan, belum ada syariat batasan. Di samping memang Nabi Daud itu seorang nabi, juga seorang raja, yang kerajaannya diwarisi dari mertuanya yang bernama Tolut. Karena Nabi Daud berjasa membunuh Jalut lawan Tolut, yang kisahnya lengkap di dalam surah Al-Baqarah. Kalau mungkin pikir hebat, tapi lamun dibayangkan berabe. Kalau mungkin pikir Rabi 100 hebat, kok lanang siji ngoni Rabi 100 keingat. Tapi lamun dibayangkan berabe, telepon kapan gue celanane? Akur. Ajar. Rabi 100. Nabi Ibrahim itu sosok Nabi untuk gampang mengukur peristiwa historis adalah mukjizat. Sering bolak-balik Mekah Palestina untuk apa? Hilir. Teknik profil biografi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ibu bapak lahir di negara Babilonia. Lahir di satu negara yang disebut negara Babilonia. Pasar Kodrat belok kanan. Lahir Babilonia, umur 17 tahun, perang berantem dengan Raja Namrud. Di Nabi Ibrahim bulat saya Nabi Raja Namrud itu umurnya baru 17 tahun, masih pemuda. Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim menikah pada saat umur 25 tahun. Seleksi nikahi Siti Sarah. Yang Siti Sarah ini bukan orang lain, siapa? Anak babuane. Nabi Ibrahim punya bapak, bapaknya punya kakang jarak pardon. Siti Sarah dikawin, maka Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah itu nikah sepupu dari jalur laki-laki. Karena itu kemudian sampai hari ini membentuk sunnatullah, membentuk syariat hukum.
Karena bagaimanapun kita harus memahami bahwa syariat umat Kanjeng Nabi banyak diadopsi saking syariat umat Nabi Ibrahim. Dalile akhir surat An-Nahl. Summa auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa wa makana apa kerusakan pucuk doang belakang dulu. Nah, abang pernah enak doang. Karena itu sampai hari ini nikah dengan sepupu itu boleh, Pak. Kawin saya sepupu itu antuk aksi jalur lanang ke jalur wadon antuk. Kalau selama ini ada berkembang pemahaman nikah sepupu lamun jalur wadon antuk, jalur wadon kalau lanang antuk, tapi lamun jalur lanang kalau lanang cewek itu antuk. Padahal hukumnya antuk. Dalile surah Al-Ahzab bilang dewek. Besok lah, besok lah. Ini akan banyak enak-enak. Maka setelah menikah berantem dengan Namrud memberikan dakwah kepada Babilonia sulit membenturkan Bok Namrud, maka Nabi Ibrahim hijrah migrasi kemana? Mesir. Maka awal man hajar minal anbiya adalah Ibrahim. Pertama kali seorang nabi hijrah itu adalah Nabi Ibrahim. Di bawah istrinya siapa? Siti Sarah. Tidak lama Nabi Ibrahim di Mesir cuma 10 tahun. Tapi pada saat di Mesir, Nabi Ibrahim dihadiahi seorang anak perempuan umur 2 tahun. Oleh siapa? Pembesar kerajaan Mesir. Penyebabnya Nabi Ibrahim satu hari Nabi minta kangge ngobati penyakit yang dialami oleh salah satu pembesar kerajaan Mesir atas izin Allah waras. Ulang terima, lamun dicikele, ulang terima kasih mengenai ayam belirik. Di Mesir pada saat itu Nabi Ibrahim diberikan anak perempuan jariyah umur 2 tahun. Sinten arane? Hajar. Itu paham sejarah Nabi Ibrahim pengen ningali dhewek aturan di kitab tafsir Sawi, salah tafsir Jalalain jilid sing ketelu. Maka ikutlah Siti Hajar ketika itu ber 2 tahun. Ning Nabi Ibrahim dijadikan anak angkat. Pindah maneh ning Palestina. Tepatnya persis ning satu tempat yang namanya Hebron. Ning Hebron. Tinggal di Palestina. Nah, ibu bapak, Nabi Ibrahim ketika itu perjalanan waktu menikah dengan Siti Sarah, ketika sampun umur 80 tahun, Siti Sarah umur 75. Derek diisui kecil. Untuk ukuran wong cikile umur 80 tahun kan sampun turun. Nabi Ibrahim itu sedangkan umur 175. Siti Sarah sampun 45, wong badan 75, wong cikile bunyai. Tapi 75 orang bunyai kan. Duduk. Di sembok tempat Dubai dul baru bunyai. Bokir itu. Karena itu kemudian CP Siti Sarah, awas ibu. CP Siti Sarah, engkau itu seorang nabi, pembawa ajaran agama, pembawa risalah, pembawa syariat. Bagaimana kemudian kalau engkau wafat sementara kita nikah 2 tahun belum dikaruniai anak? Karena itu kau harus menikah lagi supaya beri keturunan. Kau mati, nanti dakwahmu yang akan meneruskan adalah anakmu. Kawin mana? Siti Sarah merekomendasikan suaminya Nabi Ibrahim kawin mana? Siti Sarah Nabi Ibrahim, Siti Sarah Palestina. Kali Sarah kecil mau buru-buru. Berautin lainnya. Ini Siti Sarah Nabi Ibrahim. Sekarang kawin bemaning merana, udah duwe keturunan. Akhirnya setelah diberikan izin untuk menikah lagi, sementara pada saat itu Siti Hajar
yang diasuh sejak umur 2 tahun sampun gede, sampun dewasa, umur 37 sampai 40 tahun. Maka dari Siti Sarah ngomong, wis Kang, urusan bulati wadon-wadon lain, nikah mah hajar be. Terus wis nikahe hajar be. Maksudnya kan dari Siti. Maka nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar yang notabene adalah anak angkat sendiri. Maka sampai hari ini hukum kawin anak angkat, wong tua angkat boleh. Hajar kan? Ya pokoknya kawin kalau anak angkat orang. Wong bengen menyeluknya duduk anak angkat. Atau anak kupon, anak mupu. Kata pupu, kata kupon itu kata kerja dari kata pupu. Pupu ku apa? Pupu ku apa? Kempol. Kenapa anak angkat disebut anak kupon? Karena dibesarkan di atas pupu. Kenapa anak disebut anak kandung? Karena memang keluar dari makan ini. Karena keluar dari kandungan. Maksud anak kandung. Dari anak kupon itu kan cukup. Maka sekarang begini, ibu bapak, pemuda-pemuda coba. Ada 2 kalimat yang ada di dalam bahasa Indonesia itu yang ternyata salah sebenarnya. Enggak ada, Pak. Ustaz Amri ngeken Rayati kan damel wedang anget no gawe itu wedang anget kok angetnya sing priye sing panas sing sedang lah ngomongnya wis anget-anget kuku nggih ada kan istilah anget-anget namun kita cermati anget-anget kuku itu tidak ada Pak. Kenapa? Karena sekarang kuku udah naik dan tetapi kuku masak. Maksudnya itu anget-anget kuku. Ayo orang, karena sekarang kuku kempol itu anget kamu dan mengenai demak kena elektro. Maka sebutannya itu anget-anget kuku. Udah anget-anget kuku, kedai anget-anget kempol kuku. Anget-anget kuku. Salah itu. Maka nikah setelah 3 bulan, kasih Bang. Dari peradaban Nabi Ibrahim ini banyak membentuk hukum sunatullah. Setelah kawin, antum belum tahun ibu Siti Hajar hamil. Siti Hajar hamil. Hamil itu bahasa Arab itu. Hamil itu bahasa Arab, bahasa Cikeren ini metang. Hamil itu bahasa Arab dari kata hamala yahmilu hamlan. Karena pada prinsipnya ibu bapak, kalau kita telah banyak sekali bahasa Indonesia yang diadopsi dari bahasa Arab. Ini jelas karena jasa 9 wali ketika menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang kita tahu 9 wali itu umumnya bukan orang Indonesia. 9 wali itu asli Indonesia cuma loro. Siapa? Sunan Kalijaga. Yang kedua anaknya Sunan Muria. Selebihnya orang Arab kabeh. Karena itu masuk di Indonesia menyebarkan agama, banyak menyisipkan bahasa-bahasa Arab di dalam keseharian. Maka akhirnya jadi bahasa Indonesia padahal aslinya bahasa. Contoh GKM, singkatan dari Dewan Kemakmuran Masjid. Bahasa Arab kabeh Pak. Ya, ini kelewat kongkati. Dewan bahasa Arab Dewan. Dari kata kawana yudawi berkatwe bahasa Arab. Kemakmuran bahasa Arab dari kata amaro yakmuru imaro isi makmur meramaikan. Masjid isi makan sajadah ya sujudan masjidan. DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Arab kabeh kok. Dewan mau sampun perwakilan dari kata wakala, yakin wakala. Daerah, rakyat bahasa Arab itu. Rakyat kudu bahasa Indonesia, bahasa Arab. Dari kata ro'iyah, yar'a, ro'yan, waro'yatan. Mengko ketemu kalau ro'iyah. Kalau rakyat yar'a, isim fa'il ro'in. Ro'in yang mesti tasrif. Ro'in, ro'ani, ro'una, ro'iyah. Ro'iyah itu dulu dari rakyat. Nomor bahasa Arab, bahasa Arab. Bila ibu kalian tidak pandangan, mesakut ro'iyah. Sedulur kalau rakyat. Daerah, bahasa Arab daerah. Daro, yaduru, dauron, isim fa'ilin, dairun. Kamu diterusakan daironi, dairuna, daerah. Bahasa Arab. Maka kemudian awas pemudi Cikele, karena hari ini internet sudah masuk Cikele, di YouTube banyak diterangkan, ada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa 9 wali itu hanya fiktif, 9 wali itu hanya dongengan, maka mereka jelas tidak kenal dengan sejarah bangsanya sendiri. Bersurat berkabir lebaran. Kalau nggak YouTube cerita Wahabi kok, apa aja? 9 wali itu fiktif, tidak ada itu dongengan, blow on gua. Kenapa? Uangnya ini kok bukti. Itu bisa dikatakan ini di kubu, lapor ngiring pengantin, pengantin ini ayo nikahkan dia pengantin lanang, tapi pengantin wadon. Kan ngiring kok, biasanya enten kue. Apa arahnya lu? Juada. Juada nanti sampaikan terus. Juada itu butuh bahasa Cikele. Juada bukan bahasa Arab, bukan bahasa Juada, bukan bahasa Jawa Banten. Juada itu bahasa Arab. Juada bahasa Arab. Ya Allah dengan dia tak seripan Pak. Bagaimana sekolah di madrasah kok? Menangani Cikele menangani madrasah, Cirebon madrasah, menangani madrasah. Urusan bayaran guys. Ini rosso baik. Ada orang juada bahasa Arab sih nanti Pak. Jada, yazidu, ziyadatan. Isim fa'ilin, jaidun, jaidani, jaiduna, juwadun, juada. Jangan juga kawan santri atau alumni santri ngomong itu. Bahasa Arab Pak. Maknanya apa? Tambahan. Maksudnya kedatangan keluarga calon mempelai laki-laki tidak hanya mengantarkan calon pengantin, tapi ngebakter tambahan kue, juadah kue. Begawan rum. Jangan dengar tahun 20-an antar juadah melaku. Sampai dua hari itu. Leku karena melaku Pak, awan keling-keling panas kan. Kalau orang tiba baru tekan yang pengantin karin gasing. Kalau kita memang celobong kali siji, mangane dheweke. Bukan dong tuntut, tak kepisan beragam buat ini di dalam. Zaman bengen. Dan ini mengalami pada bawa mobil. Belok nane. Maka hamillah Siti Hajar. Maksudnya ini akan membentuk peradaban yang nanti akan diwarisi oleh ibu-ibu. Ketika Nabi Ibrahim setelah menikah 30 bulan kemudian hamil, maka ini pun membentuk sunatullah. Apa sih? Apa sunatullah? Hukum Allah. Nabi Ibrahim umur 80, kawin kalau ada 6 akhirnya tetap sampai saiki. Wong lanang iku Pak sepire tuane kawinaken karo ada 6 tetap. Tapi apa yang dibalik? Apa maksudnya? Bunyai kawinane karo jejak meteng boro-boro, meteng mau bubar gitu kok.
Senep. Senep. Sampai ngomong senep mau bunyai ini ngomong senep warakan bunyai itu ibu karo kowe. Hukum alam sunnatullah. Iya kan Pak? Wong lanang mesti perhitungannya dikawin kalau ada matang. Ada bunyai mau berhubung. Nah, akhirnya timbul intrik. Dan rumah tangga itu mesti harus ada intrik. Apa intriknya? Persoalannya setan ngegesek, ngegosok kupingnya si Sarah. Apa jadi setan yang kupingnya si Sarah? Habisin turun. Sarah, hari ini Hajar mendengar kabar hamil. Karena Hajar hamil, jangan-jangan nanti cinta Ibrahim akan lebih banyak kepada Hajar karena dia memberikan keturunan. Lambat laun cinta Ibrahim kepadamu akan surut, bahkan tidak mustahil kau nanti akan diceraikan oleh Nabi Ibrahim. Maka akhirnya bisikan setan manjing ning kuping Siti Sarah, manjing ning ati. Maka akhirnya timbul cemburu. Sejak niku wong wadon kena penyakit cemburu. Oh, emang sebelum Siti Hajar, sebelum Siti Sarah, wong wadon belum pernah ada penyakit cemburu. Derek. Penyakit cemburu itu mulai setelah Siti Sarah nih. Sederhana betul. Manggane awas ibu ge. Penyakit wong wadon ku telu. Bu. Wong wadon ku penyakitnya telu. Rakyat sinten saos tetep wong wadon penyakitnya telu. Gak sabar sih deh, alur kanti lo serani balik. Mulanya melaku penyakit, justru akan lebih dingin. Ada penyakit itu, lu kok gak nanti dulu, kalau gak nanti pemimpin kok kador. Apa pak? Sing pertama wau al-giro. Apa al-giro? Al-giro itu cemburu. Itu penyakit kok pak. Bahwa kemudian cemburu ada normalnya, cemburu ada baiknya. Yang penting tidak berlebihan. Kalau berlebihan bagaimana untuk hukumnya? Kalau standar sedang biasa normal. Kenapa ada peribahasa cemburu tanda cinta tanda kaya? Cici kok. Penyakit ibu kok. Dan bapak pun harus tahu. Yang kedua, penyakit ibu-ibuku sih nomor 2. Cerewet. Berarti membuat itu penyakit cerewet. Lamun ngomong itu, lambi duhure etes, lambi sore utes. Kalau lagi marah, menggeder-geder kan lambi nuting-nuting laki nih, matanya mendelit persis. Kayak calon dewan kampanye, ceplas saya. Langsung bantu. Makanya bapak-bapak sebagai pemimpin, wong lanang itu sebagai pemimpin wong wadon, qawwamuna 'alan nisa, duduk penguasa. Kalau penguasa wong lanang menguasai wong wadon itu haram hukumnya, karena dia cenderung dolim menganiaya. Anak pemimpin bahwa kemudian seorang suami adalah pemimpin istrinya. Kalau seorang pemimpin tahu karakter, tahu sifat, tahu watak kabine, watak yang dipimpin, maka nanti akan melahirkan kebijakan-kebijakan jika kemudian rumah tangganya sejahtera. Model pemimpin, lurah, kacamata, presiden, kalau tahu yang dibutuhkan rakyatnya, maka dia akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang melahirnya. Fokuskan untuk kesejahteraan rakyat, ya kan ada enak. Maka lo malah untuk perlu ngaji. Dawaro yang rapi, ini dua yang rapi, ini punya kecenderungan lamun ngomong, lewat. Jadi pengaruh ngaji, mau mending butuh ngaji bakal merokok sampai kapan?
Soalnya diajak ngaji kan, ibu muter-muter kan nanti. Apa kayak ini Cilegon Pak, Ibu? Ini Cilegon itu lah pengajian gak sebab. Kayak kalau ngeriung. Enggak. Cilegon itu pengajian kayak kalau riungan. Ngaji itu paling nang selawi. Wali mentok 35, ibu 60 tahun ke atas. Tua-tua kan. Tapi kalau ngeriung Pak, 1 Udah Cilegon tuh pengajiannya sepi tapi langsung ngeriung. Tapi Cilegon. Kira-kira nonton Cikele. Amin. Amin. Lamun sami berarti nih Cilegon ketularan si Cikele. Aku lo ngisi re jual. Keruan. Malah kadang-kadang ngane bapak-bapak buang pak aku bangkak ngeriung salah mau aja juga. Ngeriung salah apa? Ya Allah pengeran. Buangnya masalah sebenarnya. Mantap bedamel, mantap sing sawah. Pas komat ning masjid. Jadi langsung adus. Ring si adus, gue pecing, gue kokong, gue sarung. Barang salat lah, orang sing cedrok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, hari ini kumada. Nah, nyampe balik, salat. Jadi minum di rumah. Kapan? Saya ini polis kumpul, terus nanti ke kabeh. Ya wis ngono. Akhirnya aku buang dulu. Bingung ke? Ngeriung ke salat. Ngeriung ke salat. Tapi bingung nanti rapi. Waktu sing kamar masih ngomongkan dari suami itu biasanya menunjuk pendapat yang rabi, ngomong yang rabi. Nah, kalau salat setiap hari ngeriung. Noli, ya bingung kita nih salat ngeriung. Iku rabi ini cerdas gitu. Rabi ini jelek hingga. Apa jadi rabi? Mas ngeriung ini mana? Salat nggak gampang. Iku rabi ini ada nih itu godong ireng. Jadi akhirnya berangkat ngeriung. Sedang kiai ini terdoanya 2 makanya sering ngomong Pak Kiai Ustaz terdoa riungan haram doa di dalam kalian nanti ya hari kedua dewek maka harus jamaah isi dosahan harus dirongong ikut hari kedua dewek maka Ustaz Amri Ustaz Amri kalian ya pembuatan pula buatan bapak saya ini Ustaz kedua pula amin tangan masih duhur amin usu amin 5 menit reben tangan mingsot si asalnya duhur mingsot amin 5 menit mani ngomong reben terungkap tangan sampai ngomong kudu amin apem buri ke jejak iku manten karang Ustaz semangat ngedoanya kan di 2 wangakan kowe fokus tadi kalau apem kumangan cocok orang dengan jauh-jauh udah pakai kalian kan ya kalian pun ada orang salah kok doa mahal masih mahal doa mahal mulai melalui sunatan jauh-jauh sedulur daerahnya mereka atau dulu kampung komunitasnya baru yang rodu bitakwil senang kalau dulu jauh katura tadi ngomong mapik kemali Pak sampai harus ke kecil dari kami sesuai oh gimana kira barang mewah ya lagi aman-aman sesuai ayo menentukan dalam dikenakan nah adik kembali sampai sesuai Ustaz Ustaz Amri kok aduh ibu gendut kalau apa tuh mangga oke karena itu seorang suami tahu kata istrinya cerewet nah enaknya apa? Wajar Pak, wong wadon cerewet itu normal kenapa normal? Karena memang
kepayahan, keberatan pada saat damel. Kebon ngomba, ngurusi anak, ngepel, masak, itu seharusnya tugas wong lanang. Dalam ini kita pikir, maka kemudian diambil alih oleh ibu-ibu pegel itu. Ngomong-ngomong anak jajan, bu, anak-anaknya sedina lagi kan ngomong-ngomong. Nengor payah. Maka kemudian wajar badan pegel cangkem rewel. Nah, karena itu suami harus paham. Artinya apa? Ketika rabi lagi pegel, lagi marah, laki apa ngeladeni. Supaya apa sampai ribut istilahnya, lamun rabi lagi kenceng, laki kudu ngendor. Lamun laki kenceng rabi ngendor, bakal bulat. Atau sebaliknya, seorang istri setelah diberikan pendidikan oleh suaminya paham ketika rabi marah, laki menang baik. Rasa giliran ketika laki marah, berarti rabi jadi sampai marah. Laki kenceng, rabi sing giliran ngendor. Maka sebenarnya konsep rumah tangga sakinah itu tidak bolong-bolong. Cukup rumah tangga sakinah, mak rumah tangga pengen sakinah. Wes, mau ini kendor kalau kenceng, wes disingkat goncang. Gila-gila. Ingat-ingat mau balik pengajian. Kadang-kadang mau hikmah mau buat kan, kadang ditakoni karo ibu-ibu sing ora adil. Nah, kan aku gantikannya waktu dan jempol yo datang dokter datang. Kok akan buahkan di dokter doang. Buatan bakalan bulat Pak rumah kami itu lah istilah kau. Masih iya sih Pak. Ya, ada kayak contoh. Rani buatan apal aran siapa Rani? Dengan contoh. Kamu roher. Baik. Kaya. Baik. Toh. Ini dengan contoh dulu udah gampang dipahami. Ada contoh itu kalau tidak dibahas boleh. Toh, ini sangat berbeda-beda jangan paham. Umpamanya, satu pagi dia ngomong ke istrinya, apa dia kita juga. Tapi waktu setengah rolas kembali pengen namanya rumah. Ya wes ora apa-apa. Ayo kalau masaknya kami mana apa? Terus masakannya sing biasa-biasa bae, masakan kampung. Masakan putu ora enak. Kalau saya itu kampung-kampung itu masakan putu itu. Ora enak, masih asik enak kan masakan kampung. Kalian kira aja di gedung-gedung kantor. Ora enak dipangane. Wong saus tiram gula bumbu. Manis kecot pedes ngopol dan jujur jelas. Sing enak masakan kampung sekele. Nggih, lha sambel apa? Iku andalan enak. Tong zamane bengen ki baku nggih, lamun sing baku kaya dalan 80-an. Zaman bengen ngeriung. Kudu ngeriung enggak kondangan. Kondangan zaman tahun 80-an kok masih goblok kong niki, Pak. Nggih. Barang balik, oleh sekolah rada murah rada apa. Kalau biasanya terus sambelanane ketewel karo kulit tangking iwake gesek ngelenjer kan balik ning mati gawe dipangan mburi lawak embekan oleh 20 kan enak masakan kutu bukan Bajare cito ini ngomong masak iki bae sambel sing abang. Sayur asam, lakasin. Terus lala pegang, nalo mau petik, lalu lakon jering. Ya wes terus lupa kakak. Enam. Sing enam enggak Pak, tua ngomong ompong. Tua kang nyokor ngegandel itu. Setengah rolas balik. Kok iki pengen ngantuk. Petenge ngele, badane pegel. Nggih. Oh, rabi ini kalau makan namu sampunin meja. Barang ditinggali bener sesuai selera, sesuai keinginan. Sampun sekul dicendong tuh kali piring. Ikulah sereng. Sambel, terus kalau sambel kan diborok. Sampun iwak dipendet, jering atau peti dikeletus. Giliran ngoyok sayur. Serasa ada longsong bu.
Lah klepon bareng pici cambang. Cambang. Maka akhirnya karena badannya pegel, wetenge ngelih, ada harapan makan sesuai selera. Bareng dicipi, kasut, usah uyai. Ngomong rakyat kencang. Dari dohir kamu rame. Nah, kudu masak kayak bebek nikah, anak wis telu, anak wis papat, masak kayak rasanya cambang, wah pecus. Rasanya kasar. Wajar, klepon, badannya pegel, wetenge ngelih. Kenang setan yang pinggir Ambon kan. Karena rabine paham, laki ini kenceng. Maka akhirnya rabine ngendor bakal bulet apa jadi rabine. Aika maaf, wong kulane wau masake sambil tepel, sambil ngombak manoni anak. Kados iki kulane boten kilingan ngendekeni uyah. Niki uyai, bulet boten. Bulet boten. Boten bakal. Kencang sekecil apapun kendor itu kendor. Sing bulet ku mengke enak iki bunga iki bunga kalau pendelak pendelit doang. Sing bulet ku mengke enak. Repot Pak. Begitu beda orang becus. Wong masak kayak mek nikah anak terus papat masak betul becus kae. Lah itu marah. Kencang jadi kencang iki. Ngomong asal baik jadi rapi. Nyeradang sing pawon. Terus masakan itu bagus dari ngepel, dari ngombak, dari anak ngomong asal baik kayak saking sempurna beda jadi laki ada beda kita jelas nah sudah di alamat hadis Pak lain itu situasi barang ngomong jelas ngadeg langsung rutin rapi ngomong jawab jelas monyet gitu padahal bahasa monyet hukumnya haram dosa gede. Kenapa? Menyebut panggilan istri pasangan kita dengan sebutan monyet haram, Pak. Haram. Kenapa? Karena berarti nyamakakan rabine. Berarti selama ini ngeloni anak singa itu berarti anak monyet. Oke. YouTube banyak channel-channel sing boten pendidikan tidak ada unsur edukasi sama sekali. Kalian anjing, monyet, metu kabeh. Metu awas sampai ditiru Pak. Bahaya. Dosa gede. Kalian rapi barang tuwe dari monyet nyampe noding ning laki. Ngomong sembarangan ya. Oke, dari kita monyet pengen lagi perawan ubek-ubek ning kita kancing ele, saya ke anak papat kayak dari monyet, kayak saking gagai baik, pada baik dari kita betul. Kayak monyet siapa betul. Monyet siapa betul. Anaknya secilek nangis bekas dibentak-bentak. Kita hanya anaknya satu mah, monyet. Akhirnya buntak diceluk RT, diceluk RW, kepegatan. Gara-gara kencang ketemu. Los Pak. Wes, mangga ini kudu hati-hati. Si nomor 3 ibu ge. Penyakit ibu si nomor 3 klasik. Apa Pak penyakitnya? Nomor 3. Mata duitan. Yang PJS itu temenan. Bahwa kemudian wong lanang tugasi bilang PJS normal, rabi sing ngenggo aturan, wong ikut tugasi, laki sing gelati, rabi sing ngenggo wajar. Tapi apa berlebihan? Sing oleh berlebihan kok PJS dinaiki lebih jauh. Bahwa kemudian rumah tangga dibangun itu punya harapan, punya cita-cita, ngedidik anak dan sebagainya, perlu biaya, untuk gawe rumah, dan sing kita berlanjut. Akhirnya apa? Jadi kudusnya beli rajin yang menerima. Itu mau bejo terus dinaik, itu laki nih, akhirnya laki nih, ngumpet-ngumpet akan bejo. Iku ngecolong nih baik. Kedokan bejo susah lemari peraga. Kasur kepedang. Sampai didoain dompet yang kantong celana lagi tunggu dodol-dodol. Jadi akhirnya apa? Ya buat aman-aman bakul. Pecis didoakan peci. Peci ireng itu kan ada selepetan itu. Nembe kan itu didoakan itu harus 1,5 juta ngumpul. Perkuanangan kalau rapi ini.
Sampai ngejelek ini juga kayak gini kita kau rabi di sini. Takut. Ngejelek ini juga kayak gini. Harus 1,5 juta. Asal kapan laku. Berkependakan orang ngerasin. Karena buatan nyangkut itu di kapan tapi awas ya Pak, pelajaran. Wong lanang, laki, lamun wakai bohong di rabi, wakai musibah. Langsung ngantar jajal. Wong lanang lamun pakai bohong di rabi nih, wakai musibah. Tapi lo bohong. Model bapak ini, bisnis ini ngumpul 7,5 kayak. Akhirnya rambutnya gondrong pengen cukur. Wong Cikele lamun cukur nih endi? Wong Cikele lamun cukur nih. Kabeh kecukur ning salon, Dul, masih digilingan pari. Maksudnya tempatnya ini endi? Ning salon. Lamun Cikele cukur ngendi? Pacet. Sono. Jadi berangkat sujud-sujud ini Jumat, cukur sama jeko. Orang kaya kan darahnya sempit. Orang yang pejabat serimpangan ke mobil, tinggal mobil apa mereka tuh ngapain? Beriku kok, beriku. Akhirnya kredit kekenggor bisa jabrus baik. Mental peci di dalam. Sikil bungsut. Akhirnya ditulungi sama tetangga kampung dikit-dikit wong Cikele digodokkan obat merah kita balik ning rumah obat merah kan tapi ini mudah kali agol di keserempet mobil itu berapa putih bungkut uang misalnya bungkut mah udah waras terus tidak ada teh manis tidak anak jadi akhirnya tidak ada teh manis itu masih ngejentul belak ini belajar rabi ini urusan dipikiri bungsut pakai esok bawaras urusan dipikir urusan jentul kayak orang belajar lagi ini kita mau mikiri bungsut tapi mikiri apa? Peci belajar lagi ini bungsut dipikir peci mau ke sebulan terus marah tuh gua mana apa aku mikir peci belajar lagi ini nana PCC apa nih? PCC kita nana PCC ayo saya kira nanti kali-kali dari gejengkang nih paling nih apa nih dalam emang ada pilih PCC dijentulin kuat karena anda sudah setengah mah ayo jangan PCC marah-marah rapi akhirnya sangi ngadep kan bisa wakil rapi ada PCC colong aja bersihkan tahan itu waktu peradabannya sih ini beda mana orang pernah Islam itu lagu judulnya enggak besar lagu judulnya mah Islam biasa sejarah yang berangkat ini tidak pernah tidak Islam bersuai-suai lah saatis akhirnya saya Siti Hajar karena selalu ribut di Siti Sarah maka hari ini pun membentuk sunatullah Ibu Bakir maksudnya uang ibu yang membayuan Pak Rabi Nangka Rabi Bulan itu mesti agak jawa normal wajar kalau uang sejarah itu kok kayak tadi Cikele Rabi Neroro Rabi Neroro jembutan jelang nebe kenapa? Kita sebenarnya benang merahnya ada, sanatnya mutasil. Nanti bisa diajar. Tapi terjauhkan. Kiai Rabine papan akur. Pejabat Rabine telu ilok disokin-sokin gitu. Kan di-upload di channel YouTube. Kejalannya rapat, tapi ngandel. Bohong. Apa yang ngomong itu Pak? Kedalam gunung Pak, si kadoan. Hari kalau dalam bolong si kadoan tegal hijau adem, dalam bolong si parkan. Hari kalau dalam si parkan dalam bolong, waduh gede-gede kebu. Saya tadi ketilangan banyak betul kumpul-kumpul. Sami mau wayo wae. Dalam itu aku rapi, tetap jeroan itu tetap. Cik runyet lah rapi sing tumpeng. Bulat
balik rumah sakit. Repot Pak. Paru-paru. Kira. Paling kiai segede apapun ramene telu ramene bapak dasar. Polis surat Al-Ma'idah weten. Walau tas hati kuning seorang suami tidak akan pernah mampu adil kepada istri-istrinya. Kalian dari hari ke-2 ayo bisa dibagi lurus lawan sewa. Hari hati orang bisa. Makanya bak bulat wajar. Yang penting apa di luar. Istilah kenapa? Nah itu Siti Hajar kalau Siti salah. Maka akhirnya Nabi Ibrahim ke jalan Allah. Ya Allah, agar rumah tanggaku harmonis kembali, berikan petunjuk. Maka akhirnya oleh Allah diberikan petunjuk. Hajar untuk digawe ning wadin ghairi di zar'in inda baitikal oh pigang nih serabat serobot jawab mul. Maka akhirnya Nabi Ibrahim diberikan wahyu untuk membawa Hajar ke Wadin. Wadin itu apa? Lembah ghairi dizarin yang tidak punya tanaman. Di Mekah pinggir Baitikal Muharram. Nah sejak itu Siti Hajar digawe ning Mekah. Maka sejak itu Ibrahim Nabi itu ada di Palestina, Nabi Ibrahim ini Mekah pulang balik. Maka titik rumah menggilir gangguan. Nabi Ibrahim dulu Beli Mekah Palestina itu nunggangi Mekah melalui karangan, melalui cerita yang ada di dalam kitab Syekh Ahmad Jadiri dengan sebutan kitab Dadir. Itu perjalanan Mekah Palestina sebulan. Nunggangi Mekah. Jadi si Mekah, si Palestina, balik arti Bilin Nabi Nabi Mekah. Itu nunggangi Mekah tahun. Akarnya apa? Mekah Palestina jaraknya bukan pendek, jauh. Terus itu embekan Isra. Dibutuhkan waktu Mekah Palestina itu sebulan. Turun Mi'raj dari langit pertama, dari saking Masjidil Aqsa menuju langit pertama berapa juta kilo? Langit pertama ini kekali kira juta kilo. Maka kalau perjalanan normal dibutuhkan waktu jutaan tahun. Sementara peristiwa Isra Mi'raj dikerjakan oleh Kanjeng Nabi dengan redaksi ayat si mau diwajib al-lailan. Lailan itu maknanya simpang. Tetapi karena redaksinya isim nakirah itu al-lail, berarti maknanya itu semalaman. Karena isim nakirah itu isyarat ila taklilil muddah. Artinya apa? Setitik waktunya tafsirnya waktu minal lail sebagian dari malam. Diprediksi Kanjeng Nabi berangkat jam 8 atau jam 3. Maka perjalanan yang harusnya dikerjakan jutaan tahun tapi dikerjakan Kanjeng Nabi, dikerjakan oleh Kanjeng Nabi hanya sebagian dari malam. Ini disebut wes ngaji tafsir Isra berarti mukjizat. Wes ning poin oleh-oleh bae. Napa wong yen ngaji udan-udan kene. Apa judulnya mana? Ini mengajinya judul-judulan tuh. Bapak Ibu, karena memang peringatan Isra Mi'raj perlu. Kenapa perlu? Mensiar, mengingatkan kita supaya ingat perjuangan Nabi kita jalan dulu. Karena itu kemudian bapak-bapak masyarakat Cikele mengadakan peringatan Isra Mi'raj itu Masya Allah. Lalu ngomong ganjar dia membawa acara, bukan kayak itu Pak. Oke, kaitan masjid lagi dibangun nanti. Begini, Kanjeng Nabi di tengah perjalanannya melewati sebuah pemandangan. Napa? Ningali wong lagi nandur, tapi langsung cokol, langsung panen. Ditandur, uwak, matang. Tandur, uwak, panen. Tandur, uwak, panen. Kanjeng Nabi tetapkan Jibril, duduk ketemu Jibril, Kanjeng Nabi tetapkan Jibril itu tawaduk. Apa tujuannya? Supaya dijawab dan rakyat umat. Bukan berarti Kanjeng Nabi betul Kanjeng Nabi mustahil betul Nabi gaya karena sifatnya patona. Apa patona? Cerdas. Ngaji ini ingetan, pahami luar biasa. Anak gula-gula mah saya kini ngaji paham. Kok balik tunggu sendal hilang. Kenapa teh? Gue mengkanankan.
Dari mengkanankan, padahal terangkan mengkene. Ini barang jawab mengkanankan. Hei, apa jadikan yang Nabi? Hei, apa tamsil dari pemandangan itu? Nanti gue nganggur di Cikili, nganggur pari, 4 bulan, 5 bulan, kan panen. Ini gimana? Itu langsung dipanen. Jawabannya itu masalah umatikal ladina anfaqu fi sabilillah. Perumpamaan umatku di Cikele sing sedekah di dalam Allah. Kalian wa anfaqtum fa huwa yukhlifu. Setiap apa yang kita berikan di jalan Allah, Allah akan mengganti. Gimana apa? As-sadaqatu ala arba'ati anwa'in. Sedekah itu terbagi 4 pengertian. Al-wahidah bi asrin, 1 sedekah dibalas 10. Al-wahidah bi sab'in, 1 sedekah dibalas 70. Al-wahidah bisa kini aden, 1 sedekah bisa dibalas 700. Al-wahidah 1 sedekah bisa dibalas 1000. Sedekah udah Pak, sedekah buatan sami. Nah jadi pikir si 1000, tapi lamun disedekahkan bilang dia beda-beda tempat, ganjarannya beda-beda. 1 sedekah bisa dibalas 10. Di mana kita alokasikan? Fa huwa yunfiquha fi wa huwa an yunfiquha ilal yatama wal fuqara. Sedekah siji dibalas 10, lamun sedekah itu tidak akan yatim, tidak akan fakir, tidak akan randel, itu siji dibalas 10. Dalile mau siti wae saya ustaz saya qori, man jaa bil hasanati falahu Hamsan. Satu uang dari kebagusan siji dibalas 10. Maka sekarang uang tukang sedekah kur bakal dapat kukeliye. Uang lagi siji dibalas siji be pas, ini masih siji dibalas 10. Maka uang nggak rajin sedekahnya kan juga. Uang semuanya sing saran uripe boleh jadi toke celok. Aku rakor. Sing saran uripe kan mau jadi toke celok. Nah, boleh. Tuh, hitung-hitungan sedekah ada baru. Lagi siji dibalas siji empat. Sementara paling rendah sedekahku siji dibalas 10. Lawan anak saya. Ikulah mau tidak kali fakir, miskin, duafa, ganda, segala macam. Nom berapa? Masih mau belat tidak nom. Nanti tunggu belat nom. Jika ada tua baik. Ada nomor apa aku tak perlu duit, tapi apa ini karena andane. Betul kawan-kawan malah berangkat kan. Pengen rela ini duit. Atau satu kecil aja. Jiko. Yang kedua ada sedekah, 1 dibalas 70. Ya, Allah kita bisa beli. 1 sedekah dibalas 70. Kemana? Bahwa antum fi halil aqarib. Ketika sedekah itu kita berikan kepada kerabat, mamang, berdua, ponakan. Itu sedekahnya kan gede. Maka artinya apa? Kalau bapak rajin sedekah yatim, sampai ketinggalan yang ponakan. Kayak ganjarannya lebih. Tapi disangkut Pak. Wes. Anu mana Allah tidak bisa dibiakin 1 sedekah dibalas 700. Kemana kita berikan? Bahwa an-yum fiqha ilal walidain. Ketika sedekah itu kita berikan kepada kedua orang tua. Awas. Sedekahnya wong tua itu ngalah akan sedekahnya apapun. Maka kalau hari ini kita rajin nyumbang sedekah ning siapapun, apik berkilingan wong tua. Kalau ganjaran lebih. Iku harapan sekian di belakang ya, demi ya. Wong tua ning garing meneng bae. Jadi awas. Ingat nih wong tua setahun sepisan. Kapan harus lebaran? Sing lanang dinai sarung, mending BHS, mending aklas gajah. Mending gajah dodok, gajah anggur mengkorok kan. Leper berlangsung. Leper. Dewa, wong tua wadon tinggal siji tunggu. Ingatnya setahun sepisan doang. Mengenai apa THR, PJ skor sekretariat. Kalau sendalili. Sejauh gede lah wes berarti gudang-gudang yang lokok yang harus pakai. Iki di anak pengen mandi suara sampai dekor bakal ada suara. Apa kita bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa kita sudah punya keluarga, tapi cukup sibuk membelani anak al-rabi, membelani anak al-laki, oleh orang tua. Dengan hukumnya ganjaran sedekah orang tua, itu lebih gede ketimbang sedekah yang kader, kedepan dengan segalanya.
Oke, merawas. Wong tua niku enten telu. Apa kok enten telu? Wong tua enten telu siji wong sing lairaken kula, berarti aku wong tua kula. Sing keloro wong sing lairaken pendamping kula, sapa mertua. Mertua padha wong tua. Iku ngelek nek bojo tuawu. Nah, wong iki kene. Lah kene iki. Musul. Boto entut. Oh, mertua, pada memang tua. Ngikutin mertua, orang tua, Pak. Orang batal wudhu. Aja masih laki, kalau laki. Aja itu pegatan, mertua, orang tua. Berbatal wudhu sampai mati. Itu pembuktian bahwa mertua, orang tua. Itu mertua, itu wawu. Mula, mendelek. Itu kan bermudah. Oke, yang terakhir al-wahid bi alfin, satu sedekah dibal 1000. Kemana kita berikan, Pak? Wa huwa an yunfiqaha fi sabilillah. Oke, puncak arahnya, Pak. Ketika sedekah itu kita berikan untuk sabilillah. Apa sabilillah? Jalan Allah. Siar Islam, peringatan Islam itu sabilillah. Maka nyumbang dengan Islam itu dudu 1000 dibalas 1000. Tapi 1000 dibalas 1 juta. Kemudian sampai ibu gawe lemper lagu. Orang dalam di mau itu disebut juga apa? Bahwa sedekah ning anggota jabat 1000, kudu 10.000, kudu 70.000, kudu 100.000, kudu 300.000 bir 1 juta dibalas. Kenapa? Termasuk sabilillah masjid. Maka ketika Bapak mendadosakan masjid ini sumbangsi Bapak untuk masjid, jangan disamakan sumbangsi Bapak dengan apapun. Kalian puncak nyumbang semen sesak dibalas 1 juta sak. Besok di akhirat, hakikat adalah harta yang kita belanjakan untuk jalan Allah. Karena apa? Eksis itu setiap ini sobut dipangan, sobut dibuang, sobut dipangan, sobut dibuang. Kesi di doa masjid sampai besok di akhirat. Sampai kemudian ketika Bapak umpamanya nyumbang keramik, saya keramik itu dibongkari, apakah pahalanya sudah ada, apakah pahalanya masih ada atau sudah habis? Jawabannya masih sampai kiamat. Dan ini Pak gampang yang biasa diwajib riung. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubuma qaddamu. Lagi terusakan betul wong Yasin rati ngreung ngono kuwi. Iki dalil sedekah tidak ning masjid, senajan butuh sedekah ilang, keramik wis dibongkar, diganti granit sampai kiamat berilang. Kok naruh Ustaz tadi guys ngomong lah pendarang hilang berarti suruh ngalir. Bohong. Dan singaran sedekah, singaran jariah, mengarang dengan jariah ngalir. Senajan keramik wis lakur, pasti wis enteng, tetap uang wis mati, ganjaran masih ngalir. Dalil yang maukan. Inna naktor il mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu. Rupaku, Masya Allah semuanya hebat. Maka semangat Islam itu di antaranya memberitahukan bahwa kalau masyarakat seperti hari ini punya PR, punya agenda masih sebelum jadi, kenapa setelah Islam itu bisa beli? Lagi ini orang nyumbang ya. Bahwa kemudian nanti setelah jadi jangan lupa di sini. Karena oleh-oleh terbesar Islam itu sholat, mengisi masjid. Islam itu peristiwa besar yang mengagendakannya yang maha besar. Pelaku akad utamanya adalah Nabi besar. Hikmah oleh-oleh terbesarnya juga adalah ibadah sholat yang sangat besar. Maka sholat mengisi masjid. Manusia itu butuh sholat. Butuh sholat yang butuh manusia yang butuh sholat. Kenapa? Karena sholat punya energi positif. Wong orang pengen bener uripe, wong pengen berkah uripe. Salat. Sampai kemudian kanjeng Nabi pernah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayo amal ahabillah. Apa amal yang paling dan sangat dicintai oleh Allah? Jawaban kanjeng Nabi simpel, as-sholatu ala waktiha, mengerjakan sholat tepat waktu. Artinya apa? Semangat Islam itu semangat sholat.
waktu, maka berarti kita sudah melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Tetapi awasi, jangan sekali-kali melalaikan dan bahkan kemudian meninggalkan. Kenapa? Ancaman Allah lain. Saya akhiri kajian peringatan Isra dan Cikili dengan satu cerita yang ada di dalam kitab Tawadir karangan Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Dalam kitab. Besh, 10 menit. Terus dengan di. Tambah betul weh. Asih gue. Ning Mekah bengen benten wong wadon mati umur 50. Setelah kadem, awas. Tradisi Mekah kalau tradisi Cikili berbeda. Mekah lamun enten wong padem buat enten pengumuman. Madinah lamun enten wong padem buat enten pengumuman. Kenapa? Karena di Mekah di Madinah wong sing ngadusi, sing ngafani, sing ngeduk juga sampun enten petugasi digaji per bulan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi diri kemana? Ada Cikili Indonesia. Lamun enten wong padem biasanya enten pengumuman DKM, suruh Kang Adi itu DKM, subuh-subuh setengah 6 tetangga, make speaker muni terasa. Assalamualaikum ya, ada speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, langsung KPK. Siapa kita? Artinya sampai mati. Sampai anaknya lagi ngobrol di goblok sama. Baru ribut saya dari kakek bukan sendal. Tapi aku dorong kan mana? Yang kini mewajarkan sing adusi kudu gegelati. Keduk jurang kudu makan uang lah sampai ngegamel treke. Karena apa? Karena betul itu kados di Mekah betul digaji. Karena ini motor untuk makan. Lagian menembak. Di Mekah Madinah itu ibu bapak. Uang orang mati kuburan di gawe. Uangnya jangan kadem kuburan sama dibuka. Kok ditutupi trisek, ditutupi kardus luar. Waktu berangkat haji, maka paling gede di Madinah aku bake. Jam 4. Kurang semua penting jero. Bener Pak. Ditutup kalau trisek dan kardus luar. Ayo, Kak, jauh dalam mati tinggal ngaji doang. Apa alasannya? 2. Yang pertama di Mekah ke Madinah, lamun nang mati kudu siji kudu loro. Kenapa? Mekah Madinah itu tanah rame, wong haji wong umroh. Yang kedua, lemah Mekah waktu. Lamun nang mati langsung dikedok tolong tentu dadi sedina. Kalian wong waktu je. Aman Cikili. Sedina gawe lubang 10 kebisa ngomong gua ke 90. Ndakane kadang-kadang wong 90 ngedok juga siji. Akhirnya apa? Ya kuat sih ngeduk, sih nongkrong. Makanya dikirim ke tanggal udah kasih peragaan, dikirim kopi teh, ini kalau merokok nyangke. Lagi ini kian kayaknya. Jadi sih ngeduk, punya rokok tuh kopi. Kalau kayak makan juga mau logam siji sih gak usah 90 nih nanti, ini akal bodoh. Tapi semua benda kebersamaan yang paling penting harus sekaukan sewa. Dan rezeki. Maka akhirnya sambil diadusi dikafani, tiba dari Masjidil Haram. Triko nyala mati boten diundang Pak. Lemun boten diundang. Nyala kate doa Masjidil Haram, mengko nyala kate kesal doa, kesal asar, kesal imam waktu itu mesti dinyala mati. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah berangkat haji atau umrah mesti pernah merasakan kesalahan wajib langsung nyala jenazah. Ikut tradisi kan. Amal ini memang suhu panitia, suhu keluarga itu gawe amplop, gawe iki, gawe ibu yang pada kemana mereka. Sibuk pokoknya. Mereka wajib kayak cerita doa disalahkan. Tiba kali maklah itu kuburan paling gede di Mekah. Jaraknya Masjidil Haram 1,5 kilo. Wes ganteng cerita di Gontok. Kiai ngentil jamaah bilang enter keluarga di tengah-tengah ini. Akhirnya dari kiai ngomong di kubur. Kemudian ganteng bilang di logam sing kebuka, sing gawane pada kalau mayat ibu-ibu ke. Tiba akhirnya dari kemudian Pak Kiai ini sebenarnya itu enter logam juga sing langsung ngubur ibu-ibu itu cocok pas ambane pas gawat. Ya wis itu diomongane. Begitu sampai nyampe di tempat sing dituju itu kardus lah. Dari kiai mayit, bapak iringan, sing lain buka tutupi,
bersiakan kuburanane mengabal masih nana waktu berdua kecil segala waktu bersih nanti anjing akan dimain patung. Akhirnya pada saat itu penten pemuda yang membuka tutupin untuk dibersihkan. Tetapi pada saat itu terjadi sebuah kejutan, terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. Ketika kuburan sangat belang obor wong wadon itu dibuka, penten kejadian kuat ada di ngalih terdapat paling mendelik mati. Barang ditinggal, barang dibuka tutupkan belang obor wong wadon kejadian apa? Akarumu tak kurut atau akhir. Lalu kau siapa kami? Barang dibuka tutup kuburan kan karena belum waktu terjadi kejadian barang ditinggal di dalam kuburan. Dah gelap saya. Tunggu Nina. Barang dibuka tutup kuburan artinya mau kurungan ini kejadian apa? Ternyata ini dulu yang dituan ayatun sauda'u sabiro ayatun sauda'u kabiro ulu warna ireng ngegap gede kuburan itu penuh ekor sampai kepala jadi pemuda kiai kuburan itu kan ulang ulang coba ditinggalin barang ditinggalin kalau dulu siap ireng banget dulu itu kiai dari repot kiai tutup kali repot kiai pindah berarti lubang saya masih terbuka dua kayak itu tapi jalan buat nyokot nambahin rukun digotong manik kiai gelang dicerek nana kiai ini dekat 300 meter lubang sama dibuka ditutup baru terima terus gak ada ikaw merana manik ternyata barang dibuka tutupnya sami kayak bulan. Jadi kiai coba dengan mulai kipas itu beda. Artinya kalau orang berbeda berarti di sana ada di sini ada. Maka pemuda Melayu ningali lubang yang pertama bau ini. Barang ditinggali dibuka tutupnya buat ternyata bulan. Akhirnya apa? Pindahkan kali ketemu. Kiai, dari kali kosong lah bulan. Terus dari kosong dengan lalu telepon ini. Wes tutup pindahkan ini. Jadi pemuda kiai, kok pindah maning, pindah maning, terus sampai kapan? Jadi kiai adik itu bermaklah. Tapi ini pindahin Saroya. Ibu bapak, Mekah itu di kuburan sana. Kuburan sana, anak cikil bang siji. Ini kuburan sana. Ini kuburan Saroya, kuburan biasa kanggo ngobor wong sing selain Arab. Termasuk jamaah haji Indonesia, wong umrah Indonesia, kalau mati di kuburan ini kono. Maklah itu kuburan untuk khusus orang Mekah. Kecuali ada pengecualian. Apa? Orang-orang tertentu yang diakui ke dunia ketokohannya. Termasuk kiai kebanggaan kita dari Jawa Tengah. Apa? Sarah, Allah ya Mbak Maimun, Jubair. Karena dia ada kekiaiannya diakui oleh orang-orang Arab Mekah, Arab Saudi. Maka udah di kubur ini. Yang paling gaya bangga kuburan kiai ke apa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu yang pertama dengan uang jauh. Masya Allah hebat itu. Wes, di bawah di Saroya sedang sing maklan Saroya itu 8 kilo. Digotong orang mobil. Wes gampang cerita, nyampe di Saroya. Jere pemuda, ngiri kualitas kiai, ditutup triplek. Wes ditanya. Akhirnya barang dibuka tripleknya pada bayangan ulane mandi. Jere kiai, jere pemuda, tapi ada ulangnya lagi. Ulang mana? Terus kiai, wes jadi terakhir, ambil pendungan. Siapa pendungan kiai? Pendungan. Wabe pemuda nggak pendungan. Jere kiai, awas, jangan buru-buru ular ini dibunuh. Kita gerak-gerakan. Kalau ular ini jinak, lalu mulai ke nakal, ditarik ini saya dipindah. Tapi kalau nakal kebugi, masih iya mau buat kekal kalau siji. Dan ada ular di gede, wong ular Arab berbut cerita. Amat perlu cikir kuitik. Wong-wong yang kuitik. Maka akhir barang digerak-gerakan ular ini boten
liar, boten agresif, boten nakal, meneng. Maka diseret kalau papat si cuma kali boten keseret membuat bulan. Ditarik wong papat. Maka jadi kiai sing papat ngali ule, sing lain gajah dikubur wong wadon jam setengah telusun. Maka akhirnya beres kubur, beres nindakaken kubur. Balik. Terus balik mau bos gak? Terus balik kok. Kalau cerita sinetron belum ketemu endingnya, belum ketemu poinnya. Wes balik, kiai balik, jamaah balik, keluarga balik. Tapi baru 30 langkah. Embekan 30 langkah meninggalkan kuburan si ibu ini, Bu. Masya Allah, seluruh jamaah dikagetkan oleh suara desisan ular yang sangat nyaring terdengar di telinga. Munis. Seluruh jamaah membalikkan badan mencari sumber suara. Ternyata, Pak, barang ditinggali ibu, ule sing dipindah 500 meter kan, kendal sing leme keluar dari liang lahat, tentu sing juga rayak perlahan marane kuburan ibu sing embek dikubur. Nah, ketika melihat ular mendekat, merayap mendekati kuburan ibu, apa jadi kiai? Jadi kiai memberikan instruksi perintah, seluruh jamaah tidak ada yang boleh bergerak. Akan ada semua, Pak. Dan semua jangan sampai ada yang berbicara. Kita kepengen melihat, kita kepengen memonitor, mengawasi apa yang sedang dikerjakan oleh ular. Mendengar PKB. Lakon menang ternyata ibu bapak setelah ular itu diperhatikan merayap perlahan mendekati kuburan si ibu. Setelah sampun parah, ular ini ngelilingi kuburan ibu sepisah. Setelah dikelilingi, ular mulai mancing dari kepalanya. Pertanyaannya, mungkin kapan ular masuk ke liang lahat? Lah mending cikele udah mungkin. Kenapa? Tanah lempung. Setelah dia ditaduk kalau sikil, madet, aja udah cuma rebutan banget anjing. Karena lemah lempung, tapi Mekah lemah masih tidak urut. Pasir memungkinkan ular masuk. Semit perlahan-lahan ular manjing di kuburan ibu sing ambek dikubur. Begitu sampun manjing di jero, berikut ekornya. 2 menit kemudian bunyi dengan jelas keluar saking jero kuburan ibu apa suara katak. Udah kita kertas ya. Terus. Di tangan. Mulai katak. 2 menit kemudian suara itu hilang. Kiai penasaran, jamaah penasaran. Maka jadi kiai ambil iskop. Karena pasir mau pacul bisa aman lemah di pasir bang. Air pasir harus iskop. Sedang tempat iskop jadi kiai gali. Kedua nih kita pengen tahu apa yang dikerjakan ular di kuburan ibu. Kedok Pak, begitu sampun tanah pasir ada di permukaan kuburan, baru semua mata bisa melihat dengan jelas apa yang dikerjakan oleh ular. Ternyata bunyi kertek-kertek itu timbul dari suara baru nih wong wadon ini enteng tugel kabeh. Karena duduk di pangan tapi keliling. Sikile wong wadon, sikile ibu, ekor dari ular. Kepalanya ibu ini adalah kepala dari ular. Diperes jadi muni kertek-kertek barunya tugel kabeh. Mata coba cangkang sampai kopek, TKP, keras musim sok. Maka seluruh jamaah stres dengan kecuali sampai kemudian telah aku keluarkan. Akhirnya jerek tembok, urugi. Jerek dari jamaah, apa nih urugi kayak pakai pun apa? Allah sudah punya tanda seperti ini. Dari awal tanda-tanda sudah. Terus deh, tutup, tinggal lagi. Urugi tinggal lagi. Kalau bisa dulu Allah punya. Nah.
Di tengah perjalanan baru Kiai memanggil salah satu anaknya silang. Aku Kiai sambil nangis ngomong. Semua jamaah di sini menyaksikan keadaan ibumu di dalam kuburan seperti apa. Kita tahu terlihat pulang. Maka dari itu semua yang hadir di sini kau pengen mendapatkan hikmah. Jere jamaah jere Kiai. Kabeh pengen meru ma'amaluha fid dunya. Aku amal waktu urip ning cikili. Sampai di pulut. Aku pegawai ada urip ning dunya. Baru anaknya sambil terbata-bata, sambil berderai air mata, ngomong. Pak Kiai, wong puluh waktu urip ning dunya menormal. Waktu nang laki ini nang bapak urus ning laki. Kalau tetangga orang gula. Terus cuma nih kado si sios. Kami sebagai anak-anaknya sering mengingatkan, tapi kadang waktu marah. Mungkin karena ikut waktu kulit ini kabur. Coba kami ngomong. Akhirnya barang sampun dipaksa kondonin ceri. Barang dongeng sambil nangis dari anaknya. Kulit waktu rendungannya di kabupaten. Apa? Oleh yang cikile pengen pada saat oleh yang dunia coba karena tarikatan di sekolah sering meninggal saat sekitar poin sedikit karena tarikatan di sekolah pada saat hidupnya sering meninggalkan sholat. Kami sebagai anaknya sering mengingatkan tapi kadang mungkin ingin dia maka jawaban dia sotak tak bener sih. Maka melalui kisah Isra dan peringatan Isra dan Jige, sholat kalau kita kerjakan mampu mengantarkan kita kepada amalan yang paling dan sangat dicintai oleh Allah. Tetapi berani meninggalkannya, awas hati-hati. Apa besok di akhirat? Yang kuburan terlihat orang yang Jige bersyarat las neraka. Kalau bakal berkah, bolak balik lagi penis awan begini meninggalkan jalan. Kota pandai yang kodok dengan gunting, ujung-ujungnya sekarang selenting. Akhirnya apa? Bibi Semar yang gunting, sedang gunting bibi lawan. Balik-balik sedang tangan siapa? Tuman. Dari mengatur salah terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.